Bacaan Injil terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai 53, beginilah kesaksiannya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan peristiwa yaitu kenaikan Kristus ke surga. Jikalau kita berbicara tentang surga, saya teringat sebuah pertanyaan yang diajukan oleh anak saya, Awang, ketika pada suatu hari kami berbincang-bincang dan si Awang ini bertanya, "Pak, sekarang Tuhan Yesus ada di mana?" Lalu saya menjawab dengan dogmatis, ya maklumlah pendeta, jawabannya dogmatis. "Oh, Tuhan Yesus ada di surga." Kan gitu ya jawabnya. Ada jawaban lain yang kira-kira lebih masuk akal? Tuhan Yesus di mana? Ya di surga, itu paling gampang lah. Kok enggak kelihatan Tuhan Yesus di surga? Enggak, Wang, karena itu jauh sekali di sana, di atas langit sana enggak kelihatan. Lalu Awang menimpali, "Kalau pakai teropong bisa kelihatan enggak, Pak?" Kalau pakai teropong bisa kelihatan enggak Tuhan Yesusnya? Mengapa Awang bertanya demikian? Karena pada suatu hari, beberapa hari sebelumnya, Awang kan suka melihat bintang-bintang di langit, lalu dia bertanya, "Kenapa kok kalau siang hari bintangnya tidak kelihatan?" Lalu saya menjelaskan, "Oh, sebenarnya ada bintang, Wang, di langit itu, cuma kalau siang enggak kelihatan. Kalau kamu mau melihat bintang di siang hari harus pakai teleskop kayak teropong tapi besar sekali." Nah, itu beberapa hari yang lalu kami bicara itu, kemudian mengapa Abang bertanya atau usul gimana kalau kita melihat Tuhan Yesus pakai teleskop supaya kita bisa melihat Yesus di surga gitu ya. Nah, memang menjawab pertanyaan anak-anak yang mulai kritis, banyak bertanya, tidak mudah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tetapi kalau kita ditanya sebagai orang-orang dewasa atau anak-anak muda, di manakah Tuhan Yesus sekarang?
Mungkin jawaban yang paling gampang dan masuk akal ya Tuhan Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah, kan begitu ya, ada di surga. Tapi seperti apa di sana kita tidak pernah tahu. Tetapi dalam kehidupan beriman, apapun agamanya, terutama agama-agama Abrahamik, seringkali surga itu menjadi sebuah gambaran yang begitu diidam-idamkan. Itulah mengapa kalau manusia beragama menggambarkan surga, itu pasti yang baik-baik, yang indah-indah, yang enak-enak. Itu kalau kita menggambarkan surga. Kalau kita melihat dekorasi ibadah pada pagi ini, Yesus terangkat ke surga, lalu kemudian para muridnya termangu gitu ya, menatap ke atas sementara Yesus terangkat ke surga. Dan memang dalam bahasa Yunani surga diterjemahkan dari kata syamayim yang secara harafiah berarti langit. Yesus naik ke surga secara harafiah itu sebenarnya Yesus naik atau terangkat ke langit. Dan dalam kosmologi Yahudi waktu itu ya langit adalah tempat bersemayamnya Allah, tempat bersemayamnya Tuhan. Dan di sana ada kemuliaan yang luar biasa, dan kelak ketika manusia mati akan terangkat ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira begitu gambarannya. Tetapi penghayatan tentang surga ini menjadi masalah ketika banyak cara beragama yang terlalu menekankan pada surga sebagai sebuah tempat yang kelak kita akan menuju ke sana dan menjadi iming-iming surgawi. Orang yang cara beragamanya semacam ini seringkali, tidak selalu, seringkali kemudian melupakan atau mengabaikan tugasnya di dunia. Mengapa? Karena selak kepengen munggah swarga. Nuwun sewu, orang-orang yang rela bunuh diri demi agama itu adalah orang-orang yang sudah terlanjur didoktrin, dicekoki oleh ajaran wis penak kuwi ning swarga, ning donya kuwi ora penak, wis ndang ning swarga. Makanya mereka mau mengorbankan nyawanya demi segera mlebu swarga, kira-kira begitu. Bagaimana dengan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Kalau kita cermati Injil Lukas serta kitab Kisah Para Rasul, Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul dua-duanya ditulis oleh Lukas. Si Lukas ini, penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul, menggambarkan Yesus bukanlah sosok yang mengajarkan kepada para muridnya untuk tergiur dan semacam mengiming-imingi surga kepada para murid. Dan hal inilah yang menurut saya menjadi menarik untuk kita renungkan dalam ibadah kenaikan Kristus. Jikalau Yesus naik ke surga seperti gambaran ini, kemudian berpesan kepada para muridnya di sebuah bukit di daerah Betania, bisa saja Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk mengabarkan kepada orang banyak surga itu enak, misalnya gitu. Surga itu menyenangkan. Surga itu indah, di surga itu tidak ada penderitaan, di surga itu bisa ketemu bidadari yang cantik-cantik misalnya, di surga itu bisa ketemu artis-artis yang ganteng-ganteng misalnya gitu, di surga itu kita bisa makan apa saja, bebas, tanpa takut kolesterol dan tensi dan diabetes dan sebagainya gitu ya. Diiming-imingi begitu kan bisa, supaya para muridnya itu rada ayam sithik. Tetapi Yesus bukan sosok yang memerintahkan para muridnya untuk mengajarkan tentang surga, memerintahkan para murid untuk mengabarkan dan menceritakan tentang suasana surga. Bukan itu yang Yesus ingin para muridnya mewartakan kepada sesama. Tetapi saya ingin fokus di ayat yang ke 46 dan 47. Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Maka, kalau kita kembali ke tema kita hari ini, meneruskan karya ilahi Yesus di dunia, apa sih karya ilahi Yesus di dunia ini yang harus dikabarkan dan diwartakan kepada dunia? Yesus mengatakan, pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi yang diceritakan, yang dikabarkan, yang disebarkan itu bukan soal surga itu begini, begitu. Ya boleh sih, tetapi yang paling penting bagi Yesus, misinya di dunia harus terus dilanjutkan, yaitu mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Di mana manusia bertobat dan di mana dosa manusia diampuni? Ya di dunia ini, ya sekarang ini, ya di sini ini. Tidak nunggu nanti kalau sudah sampai ke surga. Maka fokus Tuhan Yesus bukanlah pada kehidupan kelak, melainkan kehidupan sekarang dan di sini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa itu berlaku dua sisi. Pertama adalah untuk diriku sendiri, tetapi yang kedua adalah untuk sesamaku. Untuk diri kita sendiri, tapi kita juga diminta untuk mengabarkan kepada sesama kita. Pertobatan dan pengampunan dosa. Maka ada 4 refleksi yang bisa kita renungkan berpijak dari perintah Tuhan Yesus ini. Kalau kita ingin mewartakan pertobatan, kalau kita ingin mewartakan pengampunan dosa, maka yang pertama adalah kita perlu menghayati hidup yang berpusat pada anugerah Allah. Pengampunan dosa, pangapuntening dosa menika anugerah saking Gusti Allah. Bukan kita yang berusaha menggapai pengampunan dosa itu, semata-mata anugerah. Mengapa demikian? Kehidupan spiritual yang sehat adalah kehidupan yang berpusat pada anugerah, blessing oriented, bukan berpusat pada dosa, sin oriented. Ada banyak orang yang isi pikirannya, hatinya itu dosa, penghukuman, kesalahan. Nah, iman Kristen mengajak kita untuk tidak berpusat pada dosa, pada kesalahan, pada penghukuman. Tentu kita berdosa, tentu kita bersalah, tapi kecenderungan orang-orang yang mengatakan, ya saya ini kan orang berdosa, ya ini manusiawi lah kalau saya berbuat salah, kan begitu ya. Wow, kita itu dulu jatuh dalam dosa. Seringkali pijakan awal kita untuk memahami keselamatan itu adalah manusia awalnya terjatuh dalam dosa. Leres nggih. Dumawah ing dosa karena Adam Hawa makan buah apel. Sorry, bukan buah apel ya, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Maka teologi yang berpusat pada anugerah Allah menarik ke belakang bukan pada soal peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, melainkan pada penciptaan. Bahwa awalnya manusia diciptakan dengan semesta ini begitu indah dan begitu baik. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa, mari berpusat pada anugerah Allah. Oh, aku memang berdosa, aku memang jelek, aku memang bersalah, aku memang penuh dengan kekurangan, tetapi anugerah Allah itu ada untukku. Pengampunan dosa itu diberikan oleh Allah kepadaku. Itu untuk diriku. Jangan lupa untuk sesamaku. Oh, sejelek-jeleknya orang itu, seburuk-buruknya orang itu, seberdosa-berdosanya orang itu, anugerah Allah juga pantas ia dapatkan. Bukankah
Terkadang manusia tidak berpusat pada anugerah, melainkan berpusat pada penghukuman. Oh, kayak jan wong dosa, kayak mlebu neraka bakale kan gitu ya kadang-kadang. Kayak wong dosa, wong elek, pantese dihukum karo Gusti Allah. Injil Lukas minimal tidak mengatakan demikian. Anugerah Allah pantas diberikan kepada setiap orang. Maka kalau dalam pikiran kita barangkali masih ada perasaan kita benci, kita dendam, kita sakit hati karena ada orang yang bagi kita menyakitkan, bagi kita tidak layak untuk dikasihi, ingatlah bahwa anugerah Allah itu juga diberikan kepada orang itu. Maka pengampunan juga bisa perlahan-lahan kita berikan. Yang kedua, sikapnya positif bukan negatif. Kalau kita berpusat pada anugerah, maka aku melihat diriku sendiri tidak semata-mata jelek dan buruk. Oh, aku masih diliputi anugerah. Hidupku masih berharga. Aku masih bisa terus bertobat. Aku masih bisa memperbaiki diriku. Orang lain, sesama kita juga demikian. Oh, suamiku, istriku, orang tuaku, anakku yang sedang bergumul dalam dosa itu, tetaplah orang yang layak untuk dikasihi. Mereka juga positif, karena mereka juga pantas mendapatkan anugerah dari Allah. Nah, sikap positif dan sikap negatif inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Karena apa? Secara psikologis, pikiran-pikiran yang kita miliki itu mempengaruhi sikap kita. Kalau kita punya pikiran yang negatif melulu tentang diri kita tidak akan berkembang. Bertobat berarti ada harapan. Aku mau berubah. Ya, aku berdosa. Ya, aku jelek. Aku salah. Tapi pertobatan. Aku akan berubah menjadi lebih baik. Aku bisa. Orang lain juga begitu. Sesamaku itu, orang lain itu, dia berdosa, bersalah, ya. Tapi Tuhan masih memberikan waktu bagi dia untuk bertobat. Semoga dia juga bisa. Memandang kehidupan dengan positif akan juga memancarkan energi yang positif bagi diri kita sendiri, namun juga bagi sesama kita. Yang ketiga, jikalau kita memandang positif berkat anugerah Allah, maka fokusnya adalah pada pemulihan, bukan penghukuman. Fokusnya adalah pada pemulihan, restorasi, bukan penghukuman. Mengapa ini menjadi penting, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat konteks Gusti Yesus ketika ia hidup? Ada banyak sekali penghayatan iman yang diajarkan oleh ahli Taurat, orang Farisi, yang cenderung menghukum, yang cenderung menghakimi, sehingga orang-orang yang merasa kecil, yang berdosa, itu sulit untuk bertumbuh imannya. Oh ya, memang saya ini berdosa, saya ini pantasnya dihukum, saya ini calon penghuni neraka yang dalam, tidak layak masuk ke surga yang mulia itu. Kenapa? Karena ada pasal-pasal Taurat yang dikenakan kepada mereka, dan mereka hidupnya semakin tersingkir. Tapi Yesus mewartakan pemulihan. Yesus makan dengan orang-orang berdosa, dia menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, Yesus menjangkau orang-orang yang dianggap kafir, dan seterusnya. Fokus Yesus adalah merangkul, memulihkan mereka. Kalian tetap pantas dikasihi dan pantas untuk bertobat, bukan menghukum. Maka orang Kristen sebisa mungkin diajak untuk berfokus pada pemulihan. Ya, awalnya adalah pemulihan diri kita masing-masing. Aku terus berproses memulihkan diri, sesamaku yang sedang bergumul pun juga sedang memulihkan hidupnya. Kita tidak pantas untuk menghukum, menghakimi diri sendiri, termasuk juga menghakimi sesama kita. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percaya pada proses dan bukan sesuatu yang instan. Mewartakan pertobatan, pengampunan dosa, saya yakin lebih banyak butuh waktunya, lebih banyak butuh perjuangannya daripada terjadi instan.
Barangkali kalau dosa kesalahannya hanya kecil sepele, kita bisa dengan cepat berubah dan bertobat. Tapi bukankah seringkali kita harus menunggu waktu yang lama, proses yang tidak mudah, jatuh bangun, hanya untuk bertobat. Dan bangkit dari keterpurukan dosa tidaklah mudah. Kadang sudah mau bertobat, tergoda lagi, tergiur lagi, dan berdosa lagi. Diulangi lagi, begitu seterusnya. Terkadang bertobat butuh proses yang panjang. Termasuk sesama kita. Ada orang-orang yang kita lihat, kawet biyen kok ya uripe sembarangan. Kawet biyen kok ya ijik nindakke dosa terus. Nah, percaya pada proses artinya menghargai bahwa ada karya Allah di dalam Roh Kudus yang juga menuntun orang itu untuk terus berproses. Dan memang terkadang tidaklah instan. Demikian pula pengampunan dosa. Kalau kita mengampuni, seringkali butuh waktu yang lama, seringkali butuh perjuangan yang tidak sebentar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menghayati kenaikan Kristus ke dunia, ini bukan soal surga yang indah-indah, yang mulia, yang agung, dan seterusnya semata. Ya, kenaikan Kristus adalah sebuah penghayatan iman, keyakinan bahwa Yesus dimuliakan di tempat yang maha tinggi, yang sungguh indah, yang sungguh mulia, dan sungguh luar biasa. Tetapi kita tidak diminta oleh Gusti Yesus untuk memikirkan semata-mata surga sebagai sebuah tempat di atas sana dan baru dirasakan kelak kalau kita sudah meninggal dunia. Yesus menghendaki agar suasana surga yang diidam-idamkan itu bisa diwujudkan di dunia, tempat di mana kita hidup saat ini dan di sini. Caranya bagaimana? 2 kata kunci tadi itu. Bertobat dan mengampuni. Kita bertobat, sesama kita bertobat, Tuhan Allah mengampuni dosa kita, kita pun diajak untuk mewartakan pengampunan. Berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, itulah yang harus kita teruskan sebagai karya Kristus di dunia ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua dimampukan untuk terus mewujudkan suasana surga itu dimanapun kita berada. Di rumah kita, keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja, dan juga di lingkungan tempat di mana kita tinggal. Jikalau kita mewartakan, mengajak, mendorong pertobatan, dan terus mengupayakan pengampunan, maka relasi akan bisa terwujud dengan lebih indah. Dan bukankah itu adalah suasana surgawi yang kita impi-impikan? Mari terus berjuang di tengah segala kelemahan kita berkarya seperti karya Kristus di dunia ini. Meskipun kita lemah, terbatas, tapi Tuhan menjanjikan mengutus Roh Kudus-Nya, masa Pentakosta, mengutus Roh Kudus-Nya untuk membuat kita terus berjuang dan terus bersemangat dan terus dikuatkan, mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.